Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Afif. Selamat malam Bu Ilma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Afif? Alhamdulillah luar biasa. Baik dan sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ilma? Alhamdulillah baik juga Bu Afif. Nah, ini tadi katanya Bu Afif mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan, mungkin Ibu mau menyampaikan sesuatu kira-kira tentang apa ya Bu Afif? Oh iya, terima kasih sekali Bu Ilma sebelumnya untuk waktu yang sudah disediakan. Jadi begini Bu Ilma, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama modul 2.1 dan modul 2.2 terkait pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, saat semester kemarin, saya ini mencoba menerapkan di kelas 7D saat pelaksanaan supervisi akademik Bu Ilma bersama asesor atau supervisor yang kebetulan guru senior. Nah, tapi ini sepertinya beliau asesor ini kurang memahami dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi beliau ini beranggapan, berasumsi bahwa hasil implementasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu hanya terlalu banyak permainan, kemudian terlalu memakan waktu, serta tidak fokus pada buku teks karena tidak sama dengan pola pembelajaran konvensional yang terpaku pada buku teks. Jadi beliau asesor saya di supervisi akademik ini lebih memilih pembelajaran konvensional karena beliau merasa sudah senior dan sebentar lagi itu sudah purna tugas. Jadi kurang tertarik untuk memahami hal-hal yang baru dan belajar lagi hal-hal yang baru, kekinian seperti itu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Bu Ilma. Karena guru-guru di sekolah saya ini kurang tertarik atau mungkin belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Karena mungkin dianggap terlalu merepotkan, tidak seperti hal biasanya. Jadi banyak yang belum tertarik dan Bapak Ibu guru senior ini sebentar lagi memasuki masa purna, jadi merasa tidak perlulah untuk belajar lagi hal-hal yang baru seperti itu. Wah, topik yang sangat menarik sekali ini Bu Afif. Baiklah, ini kita memiliki waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Bu Afif capai dari diskusi kita hari ini? Saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi Bu Ilma. Jadi tentang bagaimana caranya supaya saya bisa mengimbaskan pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi kompetensi sosial emosional dengan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya, sehingga nanti pembelajarannya ini bisa berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa ini lebih meningkat melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Dan nantinya rekan-rekan sejawat saya sesama mapel, terutama mapel bahasa Indonesia, ini berkenan tertarik untuk berkolaborasi bersama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE di kelas-kelas masing-masing seperti itu.
Jadi bersama-sama bergerak untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga nanti akan memberikan impact pada murid lebih baik lagi, seperti itu. Oh begitu ya Bu Afif. Hebat sekali Bu Afif ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE nggih, dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasil implementasinya belum bisa diadopsi dan diterapkan oleh semua pihak, terutama dalam supervisi akademik dan kurang optimal gitu ya Bu. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya? Jadi mungkin ada beberapa hal terkait dengan efektivitas waktu Bu Ilma dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini. Kemudian bagaimana caranya agar rekan-rekan mapel serumpun saya, mapel bahasa Indonesia, ini mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta saya mencoba mencari solusi, mendapatkan solusi agar supervisor atau asesor guru senior ini juga berkenan untuk memahami pentingnya implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi dengan turut serta mendukung dan mau terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru dengan memberikan evidence saat supervisi akademik. Jadi bukan hanya sekedar judging atau penilaian yang memberatkan sebelah serta bersifat satu arah seperti pola lama seperti itu. Ya. Wah, menarik sekali nih obrolan kita kali ini Bu Afif. Jadi pada intinya Bu Afif memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran ini nggih. Jadi terkait yang pertama efektivitas waktu dalam pembelajaran dan penyampaian materi, kemudian partisipasi dan kolaborasi rekan satu mapel untuk tim teaching dan harapan adanya sinergitas dari asesor atau supervisor yang mendukung saat supervisi akademik. Benar begitu nggih? Ya, kalau boleh tahu Bu Afif, apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Afif di pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE itu diterapkan, semua pihak ini dapat merasakan dan memperoleh impact berupa dampak positif, terutama bagi para murid-murid. Oleh karena itu, setelah penerapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya lanjutkan dengan melakukan pengamatan, kemudian membagikan kuesioner pada siswa dan juga wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu, hasil observasi saya coba tuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian nantinya harapan saya siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat lebih dipahami oleh mereka. Jadi ada peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang lebih penting, saya ingin para pendidik di sekolah saya ini dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini secara berkesinambungan. Jadi dari jenjang kelas 7 berlanjut ke kelas 8, berlanjut lagi ke kelas 9, seperti itu. Jadi ada tahapan yang kontinuitas. Ya, alhamdulillah Bu Afif, di sini saya salut sekali pada Bu Afif dan mengapresiasi apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan.
Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD, Bu Ilma, berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan melalui pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE tersebut. Kemudian saya juga sudah mendiskusikan hal-hal tersebut di forum MGMP MAPEL Bahasa Indonesia tingkat sekolah. Dan saya juga mencoba untuk berkonsultasi dengan Kombel yang ada di UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Ya, jadi mantap sekali ini. Seperti itu Bu Ilma. Okay. Saya sungguh salut sekali sama Mbak Afif. Alhamdulillah, kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jika iya, lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Alhamdulillah Bu Ilma. Untuk dukungan saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga rekan-rekan sejawat satu MAPEL serumpun Bahasa Indonesia, dan juga beberapa rekan sejawat yang memiliki visi serta perspektif yang sama tentang pentingnya implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Jadi saya mencoba memanfaatkan kekuatan komunitas yang satu frekuensi terlebih dahulu. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung selama ini, beserta beberapa Bapak Ibu guru juga memberikan dukungan yang luar biasa. Iya, bagus sekali Bu. Luar biasa sekali Bu Afif sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru Bu, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, mungkin untuk waktunya agak... Mungkin kami mengalami sedikit kendala Bu, karena jika diajak berkolaborasi kurang optimal. Untuk itu kami mencoba mengajak rekan pengajar kelas 7 terlebih dahulu untuk bergabung dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, harapan kami ada kesinambungan antara dari kelas 7 ke kelas 8 dan kelas 9, sehingga anak-anak nanti semuanya mendapatkan impact yang positif dan lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 7 dan 8 dan 9, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini. Ya, semoga dengan berjalannya waktu Bu Ilma, pemahaman yang saya sampaikan dan imbaskan kepada rekan-rekan dan juga yang sudah saya terapkan kepada peserta didik ini nanti akan semakin meningkat, sehingga mereka semua bisa lebih bahagia, senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Baiklah Bu Afif. Antara rentan grade 1 sampai 10 kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin sementara sekarang ada di grade 6 ya Bu Ilma. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, ada guru-guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala juga dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak sekali persiapan dan juga teknologi informasi yang mumpuni, jadi membutuhkan IT. Nah, tapi saya yakin untuk keseluruhan sebenarnya bisa ditingkatkan sampai level grade 8. Karena meskipun sudah senior,
kalau persiapannya ini nanti bisa dikolaborasikan dan dihandle oleh guru-guru yang masih muda, misalnya para P3K yang baru saja hadir di sekolah kami, dalam segi aplikasi dan pengolahan teknologi di dalam kelas, pasti mereka nanti juga akan berkenan untuk membantu guru-guru senior ini. Jadi akan ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru yang kurang mumpuni IT dengan teman-teman yang masih muda dan mungkin jago dalam IT. Tapi saya yakin dari segi pengalaman sebenarnya Bapak Ibu guru senior ini memang bisa dipastikan sudah memiliki banyak sekali pengalaman karena sudah banyak asam dan garam dalam kegiatan pembelajaran yang mereka terapkan di dalam kelas. Mengingat pengabdian mereka yang cukup lama kan Bu Ilma. Iya, betul sekali Bu Afif. Menarik sekali ini analisis dari Bu Afif terkait grade guru-guru di sekolah Ibu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel? Ya, rencananya setelah kegiatan MPLS ini berakhir dan di sekitar bulan Agustus ketika pembelajaran sudah berjalan dengan efektif, tepatnya di minggu pertama, saya akan mencoba berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, membicarakan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dengan mengimbaskannya pada seluruh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan saya dalam sebuah kegiatan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Tujuannya tentu saja agar semua PTK, pendidik, paham akan esensi pembelajaran ini bagi para murid-murid di sekolah kami. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin saya nanti akan mengambil peran sebagai penanggung jawab kegiatan setelah saya berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan pengimbasan dalam diseminasi ini. Karena saya yang mencoba menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian untuk kepanitiaan kecil saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat. Waktu diperhatikan lanjut seksi. Oke. Baik. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar terlaksana, Bu? Ya, saya akan mulai menghubungi guru-guru tersebut mulai dari sekarang, Bu Ilma. Kemudian akan mencari ruangan yang nyaman, sarana prasarana yang mendukung, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kami semua bisa melakukan kegiatan diskusi tersebut dan diseminasi tersebut untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Ya, alhamdulillah Bu Afif. Kebetulan waktu kita sudah habis. Saya sangat senang sekali karena Bu Afif bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Afif. Saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih Semoga juga Bu Ilma atas waktunya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan percakapan ini kita bisa memberikan kontribusi yang lebih pada dunia pendidikan dan satuan pendidikan kita, tentunya untuk para murid kita tercinta. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Afif. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke saya, Bu. Sekarang berapa? 20.02. Berarti sampai 20.17. Nggih. Baik, langsung ya Bu Ilma. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ilma. Selamat malam Bu Afif. Bagaimana kabarnya Bu Ilma malam ini? Alhamdulillah luar biasa baik dan sehat Bu Afif. Bagaimana dengan kabar Bu Afif? Alhamdulillah baik-baik juga. Seperti Bu Ilma. Nah, ini tadi Bu Ilma katanya mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Bu Ilma untuk menyampaikan hal tersebut. Tentang apa ya Bu Ilma ya? Iya. Terima kasih sekali Bu Afif. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu yang Bu Afif berikan. Begini Bu, sebenarnya saya itu memiliki seorang murid yang kalau menurut saya, murid saya itu kurang dapat mengontrol kegiatannya dalam bermain HP. Jadi terlalu banyak main HP. Jadi belum bisa melakukan kontrol waktu dalam bermain HP. Bahkan pernah suatu hari itu beberapa kali dia tidak masuk sekolah karena tidak bisa dibangunkan akibat malamnya itu begadang bermain HP sampai menjelang subuh. Nah, kebetulan orang tuanya sudah bercerai dan murid saya ini sekarang bersama nenek dan budenya di rumah itu. Dan ayahnya juga sudah menikah lagi dan ibunya kebetulan juga pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Jadi secara materi sebenarnya anak ini tercukupi, tapi menurut saya dia itu kekurangan perhatian atau seperti apa nggih Bu Afif. Soalnya dia itu sama ibunya itu selalu apapun yang diminta itu selalu diberikan. Contohnya saja HP itu sendiri, teman-temannya belum punya itu dia sudah memiliki HP itu sejak kelas 4 akhir itu. Wah, Ya. topik yang sangat menarik ini Bu Ilma. Kita memiliki waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang ingin Bu Ilma capai dari diskusi kita kali ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu tentang bagaimana caranya agar murid saya ini bisa mengurangi aktivitasnya dalam bermain HP. Jadi biar dia itu bisa mengontrol waktu seperti itu sehingga kegiatan belajar di sekolahnya itu tidak terganggu. Murid saya ini sebenarnya tergolong murid yang pintar. Terbukti ketika dia belajar dengan baik di sekolah itu pencapaiannya bisa melebihi teman-temannya. Contohnya itu pernah suatu ketika itu di Mapel IPAS, saya melakukan tanya jawab ketika saya menampilkan materi kita dengan media yang beragam, itu anak itu dapat mengingat materi dengan baik. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini sering tidak masuk dan saat dikonfirmasi ketika dia masuk pada waktu masuk besoknya gitu ternyata hal tersebut terjadi karena dia ketiduran karena main HP kemalaman kemudian tidak bisa dibangunkan gitu Bu. Jadi bangun kesiangan. Sudah selesai? Oh, Bu Afif, sudah selesai? bagaimana Bu Binti? Iya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Yang saya Ini sudah sudah sekarang Selesai? sesi Bu Ilma Iya, sekarang. ini masih yang kedua Bu. Jika sudah selesai, silakan kembali ke main room. Belum, masih yang kedua Bu. Ini masih yang Lanjut kedua aja, Bu. Bu. Iya, lanjut aja Bu. Oh, begitu ya Bu Ilma. Sangat disayangkan sekali ya Bu, murid Ibu tersebut padahal dia murid yang cukup berkompeten dan seharusnya bisa belajar dengan lebih baik di sekolah. Nah, kemudian Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam mengatasi murid Bu Ilma tersebut agar dapat mengurangi aktivitasnya bermain HP di malam hari? Jadi mungkin ada beberapa hal Bu terkait dengan bagaimana saya dapat memberikan solusi agar kegiatan yang dilakukan murid saya tersebut dapat lebih disiplin, agar dia itu lebih disiplin dalam mengatur waktu belajar dan waktunya untuk bermain HP itu. Saya rasa melalui pendampingan individu, mungkin juga saya perlu menjalin kerjasama yang baik dengan orang
orang tuanya Bu, khususnya dengan nenek yang budenya yang sekarang berada satu rumah seperti itu. Kemudian di situ di situ saya menjalin kerjasamanya itu intinya bagaimana saya bisa menyampaikan, bisa memberikan bimbingan agar anak tersebut bisa mengatur waktu yang tepat dalam bermain HP dan belajar gitu Bu. Ya. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini, Bu Ilma. Jadi, Bu Ilma memiliki dua hal ya, kalau boleh saya simpulkan, yang menjadi kendala dalam mengurangi kegiatan bermain HP dari si anak ini. Nah, agar anak atau murid Bu Ilma ini bisa lebih berdisiplin dalam kegiatan belajar di sekolah, kalau boleh tahu, apa saja sih yang ingin dicapai oleh ibu dalam membantu murid ibu ini mengurangi kegiatannya dalam bermain HP? Begini Bu, sebenarnya saya ingin murid saya ini bisa masuk sekolah setiap hari dan bisa belajar dengan lebih baik. Mengingat anak ini adalah anak yang sebenarnya memiliki kompetensi akademik yang lebih baik di sekolah dibanding teman-temannya. Namun, bagaimana Bu Binti? Nggih. Sudah selesai? Belum Bu. Belum Bu. Bu Ilma sudah selesai? Belum Bu, ini Belum, masih Bu. yang kedua. Iya, masih kurang. Silakan kembali ke main room jika sudah selesai. Nggih, belum selesai Bu, sekedap. Nggih. Ya, Silakan jadi kembali ke main room. nggih, sebentar Bu. Gimana Bu ini? Belum selesai, masih separuh itu gimana Bu? Soalnya ini masih berjalan 4 menit. Dia saya tadi kan Kan durasinya 15 menit. Mulainya iya, durasinya 15 menit ini masih belum. Mundur memang. Iya, mulainya tadi soalnya mundur tadi Bu. Dilanjut aja Bu. Nggih. Pripun? Iya. Lanjut mau. Jadi di sini ya saya karena anak ini bisa mencapai kompetensi akademik yang lebih baik dari teman-temannya. Jadi di sini saya menginginkan murid saya bisa mengatur waktu agar dia bisa belajar dengan baik, dan di situ kurangnya perhatian orang tua sehingga murid saya sering tidak masuk sekolah ini. Karena bangun kesiangan dan nenek dan budenya ada di rumah kurang memberikan perhatian seperti itu Bu. Ya. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Bu Ilma lakukan. Alhamdulillah ya Bu Ilma. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menyelesaikan permasalahan dari anak tersebut? Lalu dukungan seperti apa yang Bu Ilma dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam membantu murid Bu Ilma ini untuk menumbuhkan rasa disiplin pada dirinya? Ya, alhamdulillah Bu. Di sini saya selalu berdiskusi dengan teman sejawat dan dengan kepala sekolah. Di sini saya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah. Sudah selesai kembali ke main room. Nggih. Belum Bu, masih nggih, sekedap. Nggih. Alhamdulillah nggih, dapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman Bu. Baiklah, seperti itu. Baik Bu Ilma. Kira-kira kalau diberi rentang grade berapa sampai berapa? Keberhasilan dan Di sini kerjasama Bu Ilma. target keberhasilannya sekitar di angka 6 Bu. Tapi saya rasa bisa ditingkatkan lagi sampai 8 kalau saya bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan orang tua dan juga bisa memberikan pendampingan yang tepat pada murid saya tersebut. Ya, wah menarik sekali ini analisis Bu Ilma. Kemudian adakah hal yang akan Bu Ilma lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kerjasama Bu Ilma dengan orang tua murid? Iya, di sini rencananya saya akan mengunjungi rumah neneknya dan terkait dengan peraturan yang dapat diterapkan pada murid saya ini
agar bisa membagi waktu dengan baik. Selain itu saya juga akan secara rutin memberikan perhatian dan juga mengontrol anak ini melalui mungkin komunikasi di sekolah dan juga melalui WA atau telepon seperti itu Bu kalau di rumah. Alhamdulillah Bu Ilma, saya turut bahagia karena Bu Ilma sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bu Ilma hadapi. Saya ingin bertanya Silakan kembali terkait ke main room teman-teman CGP yang sudah selesai waktunya habis ya. Silakan kembali ke main room. baik Bu. Alhamdulillah karena ini waktu kita juga sudah habis Bu Ilma. Jadi saya senang sekali untuk kegiatan diskusi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ilma hadapi. Semoga Bu Ilma bisa sukses menyelesaikan permasalahannya dan bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Afif atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga saya bisa lebih meningkatkan tanggung jawab saya kepada murid saya dan bagaimana meningkatkan kerjasama saya agar bisa lebih maksimal ketika saya bertindak seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu Afif. Ya, Semoga sama-sama Bu Ilma. bisa berdiskusi dengan baik di lain hari seperti itu. Terima Sampai kasih. jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu Binti langsung kembali ke main room. Ya, silakan kembali ke main room.